Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku, di hidupku. Oh, Bapa, aku berterima kasih Bapa. Aku berterima kasih berkat-Mu, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Amin, amin. Mari ulangi dari awal, katakan dengan segenap hatimu, Bapa, Bapa, Engkau sungguh baik, haleluya. Oh, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah, kasih-Mu melimpah di hidupku. Oh, Bapa, Bapa, ku berterima kasih, aku berterima kasih berkat-Mu, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Amin. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukur buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya. Oh, haleluya. Kasih dan rahmat-Mu, oh, selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat. Bertolongnya besar setiamu di sepanjang hidupku. Amin, amin. Katakan sekali lagi, ku naikkan syukur, ku naikkan syukur buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya. Oh, haleluya, haleluya. Kasih dan rahmat-Mu, amin, selalu baru dan terlambat. Bertolongnya-Mu, oh, besar setiamu di sepanjang hidupku. Amin. Selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat. Bertolong, besar setia. Katakan besar setiamu, besar setia. Sekali lagi katakan besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Amin. Mari saudara beri dia sorak-sorai. Haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur memilikimu. Kami bangga tinggal di dalam Engkau.
kami menjadi milik-Mu. Kami bersyukur Engkau mau tinggal di dalam kami. Oh Tuhan, kami bersyukur Engkau menjadikan kami milik-Mu. Oh Tuhan, ingatkan kami terus. Kami memiliki Engkau sebagai Bapa. Kami memiliki Engkau sebagai Tuhan dan Allah dalam hidup ini. Dan itu lebih dari cukup Tuhan. Tolong kami itu terus mengagumi-Mu, untuk terus bersyukur dan memuliakan-Mu. Dengan cara kami hidup, kami memberi pujian, kami hidup seperti yang Engkau inginkan. Itulah cara memuliakan dan menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati ibadah syukur ini dari awal sampai pada tamatnya. Jangan jadi seperti rencana siapapun, tapi biarlah jadi segala sesuatu sesuai dengan rencana dan keputusan-Mu yang indah dalam hidup kami. Kami bersyukur sudah serahkan hidup kami, bahkan serahkan ibadah ini dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Sudah, silakan duduk. Ya saudara ya, langsung saja saya melanjutkan apa yang saya katakan tadi kepada saudara ya. Betapa hebatnya Tuhan itu di dalam hidup ini saudara ya. Orang lain sulit untuk mengakui apa sih istilahnya, eksistensi Tuhan ya, keberadaan Tuhan. Itu manusia susah sekali saudara untuk mengakui itu ya. Apalagi manusia yang berpikir bahwa dia pandai. Mau bilang Tuhan saudara, rupa jadi orang mabuk agama. Oh ini mabuk agama. Macam-macam ya. Orang yang tidak pernah rasa begitu waktu orang bilang ngana mabuk bola ya. Katanya baru hari apa? Kemarin minggu lalu ya. Soalnya saya tidak pernah tahu ya. Katanya siapa yang menang? Real Madrid ya. Dan orang konvoi untuk Real Madrid. Rela habis bensin, rela lelah, rela pokoknya berputar ya. Justru bangga ya, orang DP pendukung. Saya setiap kali sudah mendengar hal-hal seperti ini, saya setiap kali merasa begini. Kok yang bangga terhadap Real Madrid itu siapa? Orang Kristen. Karena di Sulawesi Utara saudara, orang mayoritas. Yang bangga terhadap Real Madrid itu orang Kristen. Ya, kalau orang baca cerita tentang Tuhan, orang bilang mabuk agama. No, aku mabuk bola. Kenapa bola? Kalau kena corona, saudara berdoa bagaimana? Siapa yang bintang Real Madrid? Siapa? Benzema. Oh ya udah. Oh Benzema, sembuhkan aku. Benzema, dalam nama Benzema sembuh. Begitu. Ya. Setelah orang tidak perlu, ternyata Yesus tolong. Waktu mau cilaka, Yesus tolong. Kalau suruh bersaksi, semua saudara saya dengar di mana-mana. Coba kalau ibadah syukur, keluarga semua bersyukur. Pada menyanyi lagu apa? Lagu Benzema. Lagu apa? Coba saudara. Dan orang selalu saudara coba kalau ada orang bilang orang bukan Kristen, orang yang tidak percaya Tuhan, orang ini, nah ini memang munafik, sok suci, sok benar, sok apa? Coba saudara, ya.
kita menyebut Allah itu adalah Bapa. Nah, ini saudara, sebenarnya kalau mau bilang Kristen ini adalah agama, ya, ini paling dekat sebenarnya dengan Tuhan itu, dengan Allah. Kenapa? Ya, karena tidak pernah ada orang yang memperkenalkan Tuhan itu sebagai Bapa selain Kristen. Cuma Kristen, ya. Cuma orang yang mengakui Alkitab adalah kebenaran, ya. Yang menyebut Allah itu adalah Bapa. Coba saudara, ini kan karena orang nama penghormatan. Nama penghormatan orang bilang Bapa. Padahal Bapa itu ya Papa. Ya, saudara aja pakai apa? Saudara Papa, Papi. Ya mau papi ke, apalagi sekarang ayah, apalagi. Nah itu Allah kita itu, ya. Yang bilang Yesus. Ya. Waktu murid-murid begitu tanya, guru kalau begitu ajarkan kami berdoa. Dia bilang oke, kalau mau berdoa bilang begini, Bapa kami di dalam surga. Siapa dia yang tidak bilang Allah kami dalam surga, tapi dia bilang Bapa kami dalam surga? Coba saudara, itu Tuhan Yesus memperkenalkan siapa Allah kepada murid-muridnya. Dia memperkenalkan Allah itu sebagai Bapa. Ya. Nah kalau orang renungkan ini, Allah adalah Bapa. Berarti orang mesti bersedia menjadi, kalau orang pakai orang itu Bapa, orang DP apa? DP anak. Kalau kita menyebut Allah itu adalah Bapa, apa benar saudara adalah anaknya? Apa kau bersedia menjadi anaknya? Ya. Di mana-mana saudara yang namanya anak bangga kepada papanya. Apalagi kalau memang Bapa itu membanggakan. Ya. Kalau papanya membanggakan, oh saudara, ya. Saya percaya saudara, jadi anak yang memiliki papa yang membanggakan, wah, kita ingin semua orang tahu itu sangat tapi papa. Saya masih ingat sekali saudara, ya. Dulu zaman sekolah, ya, oh papi itu tukang ambil rapor di sekolah. Oh saudara, waktu itu ya itulah, itu pandangan anak tuh. Kita rasanya tidak ada seganteng dia. Oh yang paling ganteng di dunia. Jadi waktu itu kalau di sekolah, saudara saya pokoknya dan semua bilang itu yang sangat yang papi. Oh saudara bangga sekali. Saya tidak malu menyebut dia ayah. Saya tidak malu memperkenalkan kepada semua orang ini loh papa saya. Nah saudara bayangkan kalau saudara menyebut Allah itu adalah Bapa, tetapi saudara lebih bangga kepada yang lain. Coba, kalau saudara jadi, coba saudara pikir begini, apa saya mau analoginya begini. Coba saudara, ya itu, misalnya datang ke sekolah. Mau ambil rapor atau mungkin rapat orang tua begitu, ya. Lalu anakmu tidak mau kenal dengan saudara, dia malah lebih bangga dengan orang lain. Saudara jadi orang tua, nyanda tersinggung. Gimana? Kalau kita tersinggung, kalau anak-anak saya saudara sampai malu, maksudnya mau mengaku ini dan DP mama. Karena coba saudara-saudara bayangkan, orang Tuhan berperasaan. Ya. Ada orang bilang, jago aja pakai perasaan. Yesus sampai bilang kalau mau berdoa, bilang Bapa kami dalam surga. Dengan kata lain saudara, dia sedang memberitahu kita ini adalah anak, itu sana Bapa. Bapa itu memiliki perasaan khusus kepada anaknya. Nah kalau Bapa di surga memiliki perasaan khusus kepada kita yang sebagai anak, lalu saudara ada perasaan apa Pak Tuhan? Nanti mau mengaku papa kalau dia ada perlu doi. Kalau dia mau, aduh kita kok susah Tuhan,
kasih baik pak kita. Mari waktu itu orang sana, orang banyak doi, itu loh. Suruh gereja nih mau, suruh apa nih mau ya. Sampai ada kesan rupa malu begitu mau mengaku. Nah, setelah Real Madrid menang, 2 orang bahura. Bangga. Coba saudara, ini orang negara, benderanya merah putih. Coba yang bagus ini di merah putih. Coba bayangkan saudara 17 Agustus, saudara pasang bendera lain, ya. Pasang bendera Real Madrid di muka rumah 17 Agustus. Kalau sekarang, kalau mungkin waktu itu saudara ya lagi sementara berlaga, orang ya memang kan dia fanatik terhadap klub itu, jadi dia. Mari coba tanggal 17 Agustus kalau saudara pasang bendera lain, dapat angka saudara, pasti dapat angka. Itu cuma bendera. Apa sih bendera? Kain. Itu udah lihat kain. Apa satu kain? Loh, tapi itu simbol negara. Simbol perjuangan bangsa. Ya. Waktu merebut kemerdekaan. Oh, saudara. Yang salah. Ya. Sudah di tahun 45 merdeka. Sampai sekarang orang ini boleh pandang enteng yang sudah terjadi waktu itu. Sekarang orang Alkitab memberitahu kita bahwa kematian Yesus, kebangkitannya itu untuk menebus dosa kita, untuk membuat kita diterima sebagai anak Bapa. Kau orangnya pakai. Kau orangnya ndak bangga. Sampai mau mengaku Kristen, bila perlu ndak usah bilang kalau orang ini Kristen. Saudara, saya setiap kali sampai pada perenungan ini, saya sampai merasa begini, Tuhan bukan main, orang bisa senang sekali. Ya. Dibanding para pendahulu. Gereja-gereja zaman dulu kan ini Roma Katolik tahu ya perjuangan para santo zaman dulu, jangan tanya ya. Tuh orang tanpa ibadah bagus ya. Sekarang saudara bayangkan orang bisa ibadah ini sudah jam berapa tuh orang bisa ibadah dengan aman. Zaman dulu saudara, orang menjadikan gua-gua itu gereja. Orang menjadikan bahkan kubur, itu kata Kombe itu kubur, itu jadi tempat ibadah. Kenapa? Karena kekristenan ditekan. Tapi orang bangga menjadi Kristen. Ya. Tokoh-tokoh Kristen dibunuh. Ya. Oh saudara, habis ya. Kau cuma mau bilang orang ketakutan, bayangkan ya, jadi tontonan. Ini bukan mati bapak diam ya. Tuh kasih makan binatang buas saudara, dan itu ditonton oleh ribuan menurut mata. Dorang bahura akan. Dengan kata lain, mau sudah jadi Kristen, kenapa? Ya, mau menjadi Kristen sini orang bunuh kamu nih. Halal darah kalian untuk kami. Saudara, ya. Dan ternyata catatan, data internasional sampai sekarang kekristenan masih tetap nomor 1 agama terbesar. Mau bilang apa? Padahal itu secara pertumbuhannya, perkembangannya seperti itu. Semua orang yang mau menyembah Yesus, yang mau menyebut Alkitab itu adalah kebenaran, jangan berani dong tangka ya. Ini Alkitab ini saja saudara diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris ini pertama kali ya. Dari bahasa asli yang menerjemahkan pertama kali dibakar, jangan main-main. Sekarang orang punya Alkitab ya. Ada orang yang berkorban untuk itu, dibakar, dan sepertinya Tuhan yang tidak bela.
Bayangkan apa sama kejahatan dia ada backing. Dia cuma ada backing Alkitab yang tidak bisa dimengerti oleh orang lain. Tuh, diterjemahkan ke dalam bahasa yang dimengerti oleh banyak orang. Itu yang dia backing. Kok kejahatan apa itu? Selesai dia menerjemahkan, ya, dan raja punya keputusan, tangkap dia, ya, sama jadi tontonan dong. Ika kong bakar hidup-hidup, mati, terbakar jadi abu. Sepertinya sejarah sudah tidak berulang, ya. Sadrak, Mesak, Abednego dulu ditangkap, dimasukkan ke dapur api. Dorangnya nak tabakan. Ternyata toko-toko Alkitab, ya, toko-toko gereja, ya, masa lalu ditangkap, dibakar, dibunuh, dan mati. Ya. Dimulai dari para rasul, murid-murid Yesus itu, ya. Wah, rata-rata saudara, pembantaian yang mereka alami itu luar biasa. Disaliblah, ya, dikuliti, digoreng, ditombak, itu yang terjadi. Ya. Lalu di mana Yesus yang adalah Tuhan itu? Di mana? Setelah Yakobus, ya, murid Yesus itu dipancung kepalanya oleh Herodes, ya. Kemudian berikut Stefanus dirajam dengan batu sampai mati karena kebenaran, mati. Akhirnya orang sekarang ini cuma berani, Kristen itu cuma tulis di KTP. Kristen saya tidak tulis di hati. Orang lebih bangga, ya, untuk menonjolkan yang lain, ya, dibanding dia berkata Yesus adalah Tuhanku. Aku mau hidup untuk dia. Kalau aku hidup, aku mau hidup untuk dia, ya. Kalau aku hidup, aku mau taat kepadanya. Dia adalah Bapakku, dia adalah sahabatku, dia adalah kekasihku, dia adalah dokterku, dia adalah semuanya. Keluarganya tidak bunuh diri karena dompet, ya, karena Bro Yopisnya tidak ada, terus ini orang semua mati semua. Bukan orang yang tidak sayang. Saya mengatakannya, saya mengalaminya, saudara. Ya, baku ikut orang, ya, cuma beda 6 bulan, ya. Bro lebih dulu pergi, ya. Kemudian 6 bulan berikut pergi, ya, Bro Yopi, baku panggil dua. Jadi kalau saya bicara seperti ini jangan bilang begini, coba kok Ibu Pendeta rasa dulu. Sudah, so rasa lebih dulu kok. So tahu rasanya seperti apa. Ya. Saya ingat hari apa? 2 hari lalu kalau tidak salah. Ya, ini tiba-tiba dapat ingat. Ya. Saya lagi di tempat tidur dulu. Ini tiba-tiba saja masalahnya. Dia sekarang saya tidak dapat lihat, tapi dia itu ada di pikiran, dia itu ada di hati. Tentu tidak mudah, saudara. Ya. Kasih keluar, biar dia sudah tidak dapat lihat. Ya. Tidak mudah untuk mengeluarkan mereka itu dari memori. Ya. Ini Bro Yopi baru 1 tahun, berarti saya sudah 1,5 tahun. Tidak ada. Dan tahu saudara, itu kemarin tuh 2 hari lalu itu, ya. Pak ingat saudara, sampai saya langsung berdiri di tempat tidur karena semua tak terus kalau di situ, semua menangis terus maksudnya, ya. Langsung ciri air mata, ya, kita berdiri, langsung berdiri. Oh, enggak Tuhan, ya, aku tidak mau larut dalam kesedihan. Begitu saudara. Jadi kalau kematian itu terjadi, bukan berarti Tuhan tidak sedang menunjukkan kuasanya.
Tuhan so kehilangan kuasa, kenapa tuh orang so mati? Justru saudara, coba aja saudara rasa orang sakit so 10 tahunnya tidak mati-mati, ya. Mau suntik mati, bunuh diri itu pembunuhan tuh. Ya. Memang sekarang saudara lagi, kalau tidak salah sekarang lagi diperdebatkan itu, ya. Apa katanya? Eutanasia, ya, eutanasia, ya. Sekarang sudah lagi diperdebatkan, maksudnya kan orang mau legalkan itu, ya. Bagaimana kalau orang itu maksudnya parah sekali, ya, hidup tidak bisa hidup, mati tidak bisa mati, ya. Apakah disuntik mati legal atau tidak? Ya. Apakah itu kriminal atau tidak? Nah, saudara, jadi di Indonesia sementara pikirkan itu. Lagi dipikirkan kira-kira ini masih bisa disebut manusiawi atau gimana? Kalau itu manusiawi kan berarti tidak akan dianggap itu tindakan kriminal, gitu. Justru itu menolong. Nah ini kan. Tapi saudara, kalau saya, ini pemahaman Alkitab, berarti kau mendahului Tuhan. Tetap itu pembunuhan. Ini kalau saya, kalau orang tanya, kalau pendeta, enggak bisa, menyerah kepada Tuhan, dan biarkan Dia yang mengambil dan membuat keputusan terpenting. So itu takut kepadanya, hormati Dia, saudara, hidup seperti yang Dia mau. Dan saudara kan lihat, ya, setelah kematian menjelang, saudara bukan ketakutan, saudara justru jadi rindu. Pendeta ini yang betul dia bicara, masa dia mati rindu. Kalau Yesus sungguh adalah Bapamu, Yesus adalah kekasihmu, kalau Dia sungguh adalah kekasih, harusnya kan bukti bahwa kau itu adalah kekasih, kau rindu. Itu bukti. Saya mesti bilang saudara, supaya saudara tahu, kita bukan cuma bahwa teori. Itu saya praktekkan. Loh, belum sempurna saudara, ya. Belum 100% jadi rupa yang kita bilang. Tapi saya tahu itu harus. Lama ini menangis lagi. Setelah mendengar khotbah, saya berlutut dan menangis. Tuhan, tolong hamba-Mu, bukan cuma taat. Tolong Tuhan, kita rindu Pak Tuhan, tolong. Sementara saya bicara, saya begini di dalam hati. Ini kan doa. Doa itu dijawab Tuhan. Yang kau doakan dijawab Tuhan. Saudara berdoa berapa? Rindu pas apa? Pernah tidak saudara berdoa, Tuhan tolong supaya aku rindu padamu? Waktu aku mau taat, itu bukan karena kita takut masuk neraka, tapi waktu aku taat karena aku mencintaimu. Yesus bilang kepada murid-muridnya, bukti bahwa engkau mengasihi aku, lakukan perintahku. Itu buktinya. Akan jadi berbeda waktu saudara taat kepada perintah Tuhan, taat kepada perintah Alkitab. Bukan karena saudara takut dibuang ke neraka, tapi engkau melakukannya karena engkau tidak mau menyakiti hati kekasihmu. Siapa kekasih kita? Yesus. Orang menyanyi, Yesus yang termanis, terindah, semuanya terdahsyat. Oh, orang semua jago. Ya, kalau cuma mau menyanyi semua boleh. Oh, kalau cuma mau bikin statement yang apa? Oh, semua orang boleh. Orang deklarasi bilang Yesus begini, Yesus begitu. Ya. Tapi benarkah itu lahir dari hati yang paling dalam? Sungguhkah Allah itu menjadi Bapa? Ya. Kalau Allah adalah Bapa, kita adalah anak. Maka kata Petrus, sebagai anak seharusnya kita hidup ketakutan.
Bukan tako setan, takonya ndak ada doi, tako apa ya? Bukan. Takut melakukan dosa. Kenapa? Karena kalau melakukan dosa, kau sedang menyakiti dia, penebus dosa. Kau sedang menyakiti dia, Yesus Tuhan, ya, yang mati justru oleh karena dosa. Saudara, waktu saudara mengerti soal ini, saudara mau bikin dosa, ikut dapat ingat. Dulu yang membuat Yesusku tersalib, dosa-dosaku. Kalau sekarang kita mau bikin di dosa. Dosa ini yang dulu sudah membunuh Tuhanku. Lalu saudaranya dari betako, dengan kata lain, kau bukan kekasihnya. Karena kalau kau adalah kekasihnya, mau bikin dosa, saudara bilang, oh tidak bisa. Aku tidak mau menyakiti hati kekasihku. Ya, dosa-dosakulah yang sudah menyebabkan dia dimahkotai duri dan dia mati disalib. Jadi sekarang kita mau bikin dosa, orang lain silakan, kita yang mau hakimi. Ya. Tapi kalau kita yang mau suruh bikin dosa, tidak bisa. Kenapa? Aku berarti sedang melukai hati pribadi yang ternyata sangat mencintaiku. Ya. Buktinya apa? Tidak main-main. Ya. Bukti bahwa Yesus sangat mengasihi kita bukan karena dia kasih doi patoran. Ya. Tiap bulan 100 juta. Soalnya, aduh, masa Tuhan begitu ya? Duh, berarti kan kita cuma jadi orang Kristen, ya. Orang kau tidak dapat doi kan? Kalau jadi orang Kristen, menurut patut tadi dong. Bahkan menerjemahkan Alkitab dibunuh, setia beribadah kepada Tuhan dibunuh, dimakan binatang buas, dan sepertinya Tuhan tidak menolong. Kau itu dah mau bilang apa coba? Coba, saudara renungkan lagi. Jadi saudara yang kali waktu udah pada dengar khotbah misalnya, ya, saya duduk so capek, ya, dan kali so pusing, ya. Ini baru kejadian, jadi dapat ingat sekali, ya. So capek kan kira berapa jam sudah. Kita mau baru dulu, ya. Itu meja tempat saya belajar memang dekat dengan tempat tidur, saudara. Itu juga salah satu kesalahan saudara, menurut saya. Harusnya meja belajar harusnya jauh dari tempat tidur, supaya tidak dapat ingat mau tidur. Tapi saya pikir, kita so tua, so lelah, sudah dari tadi kok bang, ya. Masa Tuhan yang dapat aku mengerti, masa Tuhan yang maklum, loh. Jadi saudara, saya pikir kita jangan amatikan tuh khotbah, saya biarkan khotbah itu berlangsung, ya. Dan saya rebahan, batidur di koi. Sambil saya baru begini, saudara, kan itu khotbah tetap berlangsung. Belum tasono ini, ya. Cuma ada baru begini, ya. Lalu saya dengar itu khotbah terus, ya. Lalu saudara, khotbahnya ini bicara tentang ini, ya, tentang penganiayaan yang dialami oleh murid-murid Yesus, ya, oleh orang-orang yang mencintai Tuhan begini begitu, saudara. Sementara mendengar Tuhan, ya, cuma duduk sudah merasa aniaya kote, saya langsung bangun saudara, saya langsung memang ini mau duduk di koi, saya langsung duduk di depan meja belajar itu, ya. Ya. Dan justru apa? Malah tak terus saudara, tak tambah lagi berjam-jam. Itu yang terjadi. Saudara mau belajar mencintai Tuhan, berapa jam satu hari saudara habiskan waktu dengan HP-mu? Berapa jam? Berapa jam satu hari di depan televisi? Berapa jam? Rembokan baru saja berakhir pemilihan hukum tua, dan saya mendengar ini para pendukung bercerita-cerita, saudara. Kita jadi ingat saudara bercerita, dapat dengar. Ada yang bilang gini, so 3 hari kita nyat tidur-tidur Bayangkan gara-gara hukum tua 3 hari nyat tidur-tidur. Kayak apa hukum tua? Ada saya makan bang, kok sampai tempo apa? Ya, masa
Masa sebelum pemilihan dia kasih makan boleh. Mara habis itu tanggung masing-masing anggope makan. Tuh. Kita ada pilih pangana. Oke. Jadi satu desa sambung semua datang makan terus pada dia selama dia memerintah, begitu. Dan kau rela tidak tidur 3 hari. Saya sampai ada yang bilang, so hampir siang nih, torang, dengan kata lain, torang pedukungan ini luar biasa. Torangnya tidak rasa pulang karena torang berbahagia kau sudah terpilih jadi raja. Ini bukan soal apa, saudara. Saya lebih berpikir semoga kita yang sakit hati, tapi jangan biarkan Tuhan yang disakiti hatinya. Bayangkan kalau Tuhan sendiri berpikir begini, bayangkan orang penghukum tua, orang seperti itu. Sementara yang kasih makan penghukum tua Tuhan. Coba, yang kasih makan para raja Tuhan. Kalau raja itu orang Kristen, berarti dia harus mengakui yang memberi dia hidup Tuhan Yesus. Yang kasih makan dia, saudara bebos sampai dia kasih makan Tuhan. Yang membangunkan dia pagi-pagi Tuhan. Bahkan sampai dia mati itu orang tahu itu terjadi karena kuasa Tuhan. Toh kok Yopi meninggal, kuasa Tuhan. Tidak perlu suntik mati, itu kan ambil. Aduh, dia kasih susah nggak mati. Aduh, suntik akan dia biar mati. Tidak perlu. Keluarga bangun dan dia sudah ada. Tuhan ambil. Baik hidup maupun mati adalah kekuasaan Tuhan. Kok saudara mau hormat pas apa? Kalau untuk manusia yang kau pikir, ya, layak untuk kau dukung, ya, engkau bisa bikin apa saja. Lalu untuk Tuhan yang sudah membuktikan dirinya turun dari sorga, ya, jadi manusia, lalu bukan jadi manusia sanang-sanang. Burung ada sarang, Yesus bilang, serigala ada liangnya, tapi aku bantal pun aku tidak punya, tempat untuk meletakkan kepalaku tidak punya. Itu Yesus, pangeran sorgawi, tinggalkan tahta, jadi manusia. Bukan cuma itu, ya, masih muda, 33 kira-kira itu kan, 33,5 tahun. Dia diarak, bukan diarak kon orang pawai kong puji-puji pada dia. Nah, salibkan dia. Diarak sampai mati. Diarak, dibawa ke salib. Lalu mati di sana. Kok untuk Tuhan yang seperti itu, saudara tunjukkan apa? Di mana rasa kagummu? Ya, menyanyi, mau menyanyi for Tuhan. Yang saya sering beberapa kali bilang Pak jemaat sebenarnya, maksudnya video-video yang sedang viral beberapa waktu ini saya lihat itu beredar dari WA ke WA, ya, orang menyanyi Tuhan Yesus tidak berubah, dan video itu saudara menyentuh hati remaja-remaja yang bukan Kristen. Remaja Kristen menyanyi lagu lain, yang non Kristen menyanyi Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah. Bahkan ada beberapa loh, bukan cuma 1-2, banyak. Saya tiap kali dapat oh ini orangnya beda. Mau perempuan, laki-laki, masih sangat muda-muda saudara. Mereka bilang, loh, saya ini sudah 2 minggu ini, ya, lagu ini ada di pikiran saya terus, ya. Masa saya habis doa, pikiran saya kok malah ingatnya Tuhan Yesus tidak berubah, ya. Ini apa-apaan kata orang bilang. Saya berpikir, aduh Tuhan, sementara remaja Kristen belagu,
Anak-anak bilang mama ini, cuma itu tuh mama tahu. Nan kanan 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 kanan, nan kanan 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 kanan, nyandak pernah kiri. Itu tuh remaja Kristen berlaku. Kalau dampak orang non Kristen, dia orangnya haleluya haleluya. Sementara orang Kristen apa? Lukas Podolski, tuh glory haleluya. Jadi glory haleluya. So bukan untuk Tuhan Yesus Kristus, ya. Cuma for siapa? Lukas Podolski. Oh my God, coba engkau sembahyang ya nanti. Bapak Lukas Podolski, tolong aku kali ini glory haleluya untukmu. Ya. Kalau bilang glory haleluya untuk Yesus, orang mengatakan itu Pentakosta. Siapa bilang itu Pentakosta? Itu Alkitab. Orang yang berpikir haleluya Pentakosta punya. Loh, aku aja baca Alkitab apa? Haleluya itu bahasa Alkitab. Ya. Daripada mau make, malah bilang yang lain, bilang aduh saudara, sampai engkau mengalami ini sendiri. Seperti Bro Yopi bilang, Tuhan ada di sini. Oh, itu sekian tahun saudara, baru dia mengakuinya. Sekian tahun dia hadir di ibadah dan hadir saja, dia nggak rasa apa-apa. Ya, itu sampai satu ketika saya percaya dia mengatakannya sungguh-sungguh. Kayak apa? So deng tisu, so menangis tapi pikir ini bukan dia. Ini bukan dia pemodel. Kalau dia bisa mengatakannya, berarti Tuhan Yesus sungguh sedang bekerja di dalam hidupnya dan mengubah cara dia berpikir. Ya, saudara. Jadi saya ini juga fanatik, bukan ada alasan. Jadi kalau saudara bilang, ini pendeta ini kok memang dia fanatik loh, karena Tuhan melakukannya. Ya, dia sungguh-sungguh membuktikan di dalam diri saya bahwa dia adalah Tuhan. Itu alasannya. Jadi kalau kelihatannya saya ini kok fanatik, karena saya tahu siapa dia. Saudara tidak bisa fanatik, kenapa? Karena sebenarnya kau bukan miliknya. Kau tidak mengenal dia. Yesus waktu dia bicara tentang kerajaan Allah, dia bilang apa? Sesungguhnya kerajaan Allah seperti ini, ya. Ada seseorang, ya, dia bekerja di ladang, kemudian dia menemukan harta terpendam. Lalu dia menutup kembali, kemudian dia pulang, lalu menjual seluruh miliknya, lalu dia kembali untuk membeli ladang yang ada harta karunnya itu. Yesus bilang apa? Itu kerajaan Allah. Saudara warga kerajaan Allah, sudahkah kau melakukannya seperti itu? Menurut saudara, waktu engkau sungguh-sungguh mengenal kerajaan Allah, saudara akan tahu bahwa apapun yang kau miliki tidak berharga. Jangankan hartamu saudara, nyawamu tidak ada harganya dibandingkan dengan mendapatkan kerajaan Allah. Itu sebabnya mengapa para pendahulu dulu rela mati, murid-murid rela mati sebagai warga kerajaan Allah. Mereka bukan rela membunuh. Nah ini, ya, radikal Kristen tuh beda sekali dengan radikal tempat yang lain. Ya, radikal kelompok yang lain. Kalau radikalnya Kristen, ya, orang yang sungguh-sungguh fanatik terhadap kekristenan. Oh, saudara, dia akan fanatik terhadap apa yang kebenaran ajar. Kalau dia adalah karyawan, maka dia akan sungguh-sungguh bekerja sebagai karyawan. Dia nyeret hancuri tulang. Oh tunggu, oh bos ini dapat dengar DP langka, oh bos supaya datang, oh langsung pura-pura dia. Lepas tuh HP dia bikin like, ya, sampai sibuk-sibuk. Itu belum warga kerajaan Allah. Kalau kau warga kerajaan Allah, kalau kau sungguh fanatik kepada kebenaran, saudara, engkau di apa? Ada bos di situ, yang ada bos, saudara tahu di situ ada Tuhan. Jangan makan gaji buta.
Nah, mau ada orang di situ mau sapa saudara. Itu yang saya lakukan. Itu yang saya lakukan. Saya juga ajar di anak-anak. Ya. Bukan cuma nanti kau bikin bersih gereja, baru itu kau sedang membersihkan rumah Tuhan. Waktu kalian membersihkan rumah, ya, karena saudara mau taat kepada orang tua misalnya, kau akan melakukannya dengan, karena perintah Tuhan tuh misalnya hormatilah orang tuamu. Itu kan perintah Tuhan. Berarti kalau saudara fanatik terhadap Yesus, saudara hormat kepada orang tua. Bagaimana? Waktu Tuhan bilang jangan tinggalkan ibadah. Kalau saudara fanatik terhadap Tuhan, saudara tidak tinggalkan ibadah. Kenapa fanatik saudara kepada Tuhan? Kalau saudara fanatik kepada Yesus, ya, so tahu-tahu itu bukan saudara peduli, jangan ambil. Itu bukan hakmu, jangan. Bayangkan saudara, Alkitab loh yang ngajar, ya. Jangan memindahkan batas tanah seorang janda. Itu Alkitab yang bilang, ya, bukan kuhab. Tuh, jadi kalau saudara sungguh adalah anak Allah, saudara Kristen, Yesus Tuhanmu, Alkitab kitab sucimu, ya, harusnya kau percaya semua yang dikatakan. Jangan ambil. Kalau cuma 1 senti, kalau bukan anak aku. Bila perlu kau kehilangan 1 senti. Kau rela kehilangan 1 meter, 10 meter, ya. Seandainya kau diperlakukan tidak adil, itu murid Yesus. Itu anak Bapa. Nah gitu saudara, ya. Coba saudara renungkan lagi, ya, anak Bapa. Tuh, orang semua hafal tuh doa Bapa kami tuh. Orang belum bahas DP kalimat lain, cuma tuh dia jo. DP alamat Bapa kami di dalam surga. Tuh. Lalu 1 Petrus pasal berapa itu? 3 ya. Kalau kamu adalah anak Bapa, maka kamu akan hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Saudara, perhatikan kata selama kamu menumpang. Saudara bilang, tapi rumah ini dia masa gak menumpang? Yang bilang Tuhan, yang bilang Alkitab kok. Orang ini cuma menumpang di dunia. Ya. Tidak pernah ada di dunia ini yang permanen. Satu-satunya yang permanen adalah yang dibangun Yesus untuk kita. Di sorga dia bilang apa? Di sana banyak tempat tinggal, ya. Bahasa aslinya bilang di sana banyak istana. Di sorga istana semua. Jadi waktu saudara masuk sorga, kau punya istana di sorga. Yesus bilang apa? Yohanes 14. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya. Ya. Kalau Yesus sungguh adalah Tuhanmu, maka kau percaya terhadap yang dia katakan. Ya. Kalau saudara masih belum percaya, dengan kata lain, saudara sedang berkata bahwa Tuhanmu pendusta. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya. Itu yang bilang Yesus. Ya. Mengapa perlu diopinya letakku waktu kita tanya, kong kalau semua mati dan gimana? Oh, maksudnya apa ses? Iyo, rasa bagaimana? Rasa takut nyanda ses, nyanda. Kita nyanda takut. Nah itu. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Itu tuh kerajaan Allah. Ya. Saudara, kisah di dalam Alkitab khususnya Perjanjian Baru, saudara akan menemukan, ya, mulai dari murid-murid waktu Yesus panggil, ya, dorang baru tangkap ikan loh, sampai jala mereka robek, berarti banyak sekali. Tapi terhadap panggilan Yesus, waktu Yesus bilang, mari ikut aku akan jadikan kau penjala manusia. Orang kasih tinggal perahu, kasih tinggal jala, kasih tinggal semua ikan. Yang tidak jual dulu tuh ikan. Kenapa? Karena mereka menemukan kerajaan
Mereka rela kehilangan apapun. DP terakhir mereka membuktikan mereka rela kehilangan nyawa. Itu kan Yesus bilang, kamu mau jadi muridku? Ya. Kalau mau jadi murid, apa? Rela menyangkal diri, memikul salib setiap hari. Ya. Kalau engkau ada mau jadi murid, ya, engkau harus rela bahkan kehilangan nyawamu karena kebenaran. Bukan apa kehilangan nyawa karena baku rampas budel. Tuh. Bukan kehilangan nyawa karena baku rampas harta. Bukan kehilangan nyawa karena saudara mengejar harta, mengejar uang. Ya, tapi kehilangan nyawa karena kebenaran. Kehilangan nyawa karena ketaatan kepada kebenaran. Tuh, bukti bahwa kau adalah murid Yesus, warga kerajaan Allah. Ya. Jadi kalau saudara baru jadi murid Yesus cuma supaya saudara dapat jabatan, cuma supaya saudara dapat apa? Dapat doi, ya? Dapat promosi, apalagi? Siapa tahu terakhir kita jadi wali kota. Oh kasihan, iya. Nanti orang dukun dalam doa. Ya, Mardian sampai aku waktu jadi wali kota, kau lupa apa Tuhan? Ya. Dia ibadah cari mana? Banyak kesibukan, namanya juga wali kota. Tuh hari waktu baca calon, ada minta tolong pasangan, Pak Lukas Podolski, Pak saudara. Ya. Ada kan orang ya rela untuk apa saja ya, untuk bos, untuk saudara ya, pokoknya untuk sesuatu yang dia anggap berharga dan terhormat, orang rela melakukan apa saja. Hati-hati saudara, karena engkau menyebut dia adalah Bapamu ya. Saya bilang Maleakhi itu cuma 4 pasal ya. Waktu saudara baca kitab Maleakhi, saudara akan tahu itu loh, itu hati Tuhan terhadap umatnya. Kau mau beribadah, harusnya kau sungguh-sungguh menghormati dia. Ya. Dan kan kita Maleakhi bilang apa? Bicaramu kurang ajar. Ini Alkitab saudara. Bukan, pendeta bilang kurang ajar. Coba, mungkin itu ayat terakhir ya. Dari tadi Unyana baca-baca ya. Saya menyebutkan ayat-ayat tapi saudara tidak pernah baca. Coba lihat dulu ini dia. Ini join terakhir. Coba cari bentar. Segera. Maleakhi pasal berapa? Maleakhi pasal 3 ayat 13. Gampang tuh mau ingat saudara. Ya. Maleakhi pasal 3 ayat 13. Gampang. Coba sama-sama 3. Maleakhi pasal 3 ayat 13. Ada DP 3 sama. Tuh. Coba saudara saya baca ya. Bicaramu kurang ajar tentang aku. Ini kalau baca bicaramu kurang ajar tentang aku, kira-kira bagaimana? Kan tidak mungkin ini kalau di kata-kata begini ya, kalimatnya seperti ini lalu Maleakhi bilang begini, bicaramu kurang ajar tentang aku atau gimana? Saya tidak percaya. Pasti dia bilang, bicaramu kurang ajar tentang aku. Firman Tuhan. Firman Tuhan, bayangkan ini lengkap ayat itu. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Kamu berkata, saudara lihat, ini orang kurang ajar nih begini. Kurang ajar kepada Tuhan, kurang ajar kepada Bapa di sorga, kurang ajar kepada Allah yang kau sebut adalah Bapamu ya, yang menolong waktu kau susah, yang menyembuhkan waktu kau sakit ya. Yang memikirkanmu waktu kau tidak mau memikirkan dia. Itu Tuhan Bapa masih mengasihimu walau engkau tidak mengasihi dia. Itu Bapa kita. Saudara lihat ayat 14 bilang gini, ini bicara yang kurang ajar nih ini. Adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Itu kurang ajar. Masih lebih untung, masih lebih berharga apa? Kumpul-kumpul dan tamang.
nonton bola, apalagi semuanya, daripada kumpul dengan Tuhan dan mendengarkan isi hatinya. Itu kurang ajar namanya. Lalu orang kurang ajar ini minta diberkati. Salah berpikir. So salah dengan khotbah. Khotbah apa yang kau dengar selama ini? Sia-sia beribadah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya, ya, dan berjalan dengan berkabung, dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan? Apa untungnya orang ibadah? Mau di mana mau nih? Mau ibadah? Hah? Mau nih mau ibadah pada orang situ? Ya, itu 1 tahun mare. Baru mau belum tahu ya pendeta tadi kalau khotbah sampai berenebon dingin dia peduli. Karena bagi saya, saudara, saya taruh di dalam hati, ini tugas saya. Saudara tanggapi atau tidak, saudara suka atau tidak, tugas saya adalah menyampaikan isi hati Tuhan, menyampaikan kebenaran. Ya, mau ditanggapi seperti apa, saudara, itu bukan urusan saya. Urusan saya adalah melakukan, ya, tugas yang seharusnya saya lakukan. Ya, saudara mungkin bahkan ini keluarga bahasa dialah makanan, ruangan. Ya, saya menangis, Tuhan, kalau orang-orang itu Tuhan yang suruh datang, jangan biarkan hamba-Mu tidak melakukan apa yang seharusnya Engkau suka untuk dilakukan. Itu doa saya. Karena saya selalu taruh dalam hati, iya kalau saudara yang mati, mari kalau kita yang mati sekarang gimana? Yang kan saudara, sebelum orang mengakhiri ibadah ini, sebelum kita pergi badekat di tanpa makan, kalau kita rubuh, kau mati menyusul almarhum, bukankah Tuhan akan berkata, ada bikin apa ngana tadi? Hah? Kita suruh bilang lain, ngana bilang lain. Kenapa? Angkot takut pada orang. Ngana takutnya nama dapat duit. Saudara, kalau Tuhan memberi saya uang, ya sudah, yang bekerja yang makan, begitu kan Tuhan bilang. Tapi celakalah saya kalau saya melakukan pelayanan ini untuk mendapatkan uang. Ini saya celaka. Ya, kalau mati malam ini masuk neraka langsung. Ya, aku bukan hamba Tuhan tapi hamba uang. Ya, dan saya tidak mau mati sebagai hamba uang. Ya. Kalau pengusaha bisa membaca market, apa saudara pikir pendeta tidak bisa membaca market? Ya. Orang manusia masa kini suka apa? Ya. Dia suka khotbah apa? Dia suka didoakan apa? Saya tahu. Masa cuma pendeta lain tahu, kalau kita yang tahu? Tapi saya tahu dalam hati saya, ini hamba siapa? Hamba orang atau hamba Tuhan? Ya. Galatia pasal 1, Paulus berkata kepada jemaat Galatia ayat 8-10 ya. Dia bilang, sekiranya aku masih mau berkenan kepada manusia, aku bukan hamba Tuhan. Apa itu hamba Tuhan? Melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Kalau kebenaran seperti ini menyenangkan hati Tuhan, karena ini tiba-tiba Tuhan taruh di dalam hati. Dari tadi saudara saya sudah berdoa dan membaca, dan saya tidak pernah berpikir tentang Maleakhi pasal 3. Sama sekali tidak pernah. Tidak pernah muncul di kepala saya. Jadi kalau malam ini tiba-tiba ada, berarti ini yang harus kau dengar. Firman Tuhan selalu relevan untuk situasi apapun, termasuk perayaan memperingati meninggalnya seorang bapak yang mengasihi Tuhan. Taruh ini di hati. Semoga keluarga malam ini juga membuka hati kepada Tuhan, ya. Saudaramu, anakmu, kakakmu adalah orang yang mencintai Tuhan. Dia mau melakukan firman Tuhan, mau hidup seperti apa yang Tuhan inginkan. Kau saudara ada? Ingat saudara, ibadah ini ada karena Tuhan dapat ingat pada dia. Begitu tuh? Saudara bikin ini ibadah gara-gara dapat ingat pada dia tuh? Saudara lihat DP dampak. 1 tahun dia pergi.
Tapi gara-gara kematiannya saudara berkumpul dan mendengarkan kebenaran. Itu hidup orang benar. Bahkan sampai matinya pun dia mengerjakan yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Waktu hidup adalah Kristus, mati pasti adalah keuntungan. Filipi 1 ayat 21. Kapan mati bisa keuntungan? Waktu kau rela hidup untuk Kristus. Ini tuh hidup untuk Kristus. Tidak menganggap sia-sia ibadah. Tidak menganggap ketaatan kepada firman Tuhan adalah hal-hal yang frapes. Bikin lala, bikin habis waktu, bikin apa lagi? Ya, saudara, saya seulang-ulang nih di mana-mana. Ya, kalau bilang saudara tentang bagaimana Tuhan membuktikan kehadirannya, ya, eksistensinya dalam hidup saya. Harusnya kita suni boleh berdiri begini di hadapan saudara. Tapi dia itu luar biasa. Luar biasa. Ya. Kalau mau bilang kan ini mungkin keluarga rata-rata tahu. Ya. Bro Yopi itu meninggal. Dorang bilang kata diabetes. Ya. Saya seulang-ulang Bro Yopi. Dia yang betes bukan angko. Diabetes. Dia yang betes. Bukan aku betes, bukan kita betes, dia yang betes. Saudara kira ini pendeta kok dia kok nyana aja pakai logika. Ya. Ini kebetulan ini kita berok nih agak, tapi ini saudara dapat dia, ngapain? Ini dah. Kalau bilang soal kayaknya saya diabetes. Saya baca gejalanya dan semuanya, ya, karena saudara memang manusia tidak hidup dari roti, tapi pendeta Rona makanan kesukaannya adalah roti. Dari dulu tamang-tamang untuk tanya, di makanan tamang-tamang yang akrab, gampang kalau dia itu kalau nggak masuk di roti coklat sudah, so aman dia, tuh. Kalau bukan roti coklat, nasi goreng itu dia makanan kesukaan. Tuh, aman dia pasti hidup. Tuh, jadi dari dulu ini tuh kita tidak usah makan nasi. Kalau ada cookies itu kita habis tuh cookies. Tidak makan nasi. Ya. Jadi kalau mau mati, bukan brur saya yang mati, harusnya ini yang lebih mati. Ya. Karena semua gejalanya juga ada di dalam saya. Katanya begitu, itu kan menurut ilmu medis. Tapi saya tahu ada salah, cuma itu tuh ada, itu tuh makan. Solala ada kerja, lain kali lu solala bawa minggu ada Coca-Cola di kulkas, Coca-Cola aja sini, Coca-Cola dingin ya. Dulu suami saya bilang, duh mana ini ya? Tadi pagi minum kopi, sekarang harus mau minum Coca-Cola lagi. Mana ini dah, sebentar makan donat, ya. Saudara saya bilang begini, solala, cuma itu tuh ada, itu kita minum sini, ya, saudara. Jadi kalau mau bilang mau cerita DP lengkap, saudara, ya, suami saya itu selama tidak mau minum gula sama sekali, ya, tidak mau minum gula. Garam, pokoknya kalau boleh biar tidak berasa dia tidak usah pakai garam gitu ya. Jadi kali kalau dia kalau mau bikin dadar dia bilang ini kita punya ya, itu sana anak punya terus lebih DP garam ya, jadi lebih DP garam, lebih DP gula ya, dia pokoknya air putih ya, semua ya. Dan ternyata dia pilih lebih dulu. Saya juga tadi saya pikir, bukan ada tuh mati, harusnya ini tuh mati, ya. Ya saudara, ini bukan karena apa. Saya juga tidak pernah menyangka ini bisa bercerita seperti ini kepada saudara. Ini Pak Jemaat saja kita tidak pernah saya tunjuk ini, kasih tunjuk secara spesifik, ya. Kenapa ini luka? Kira-kira ini luka, kayaknya 2 tahun, Ustaz. Ya tidak pernah baik kita sempat terpikir, kaki kita amputasi kita ini.
Tiba-tiba satu pagi saya tahu nih, Sobai saudara, ini sekitar ya mungkin 8 bulan, 10 bulan. Enggak pernah ada lukanya. Sudah sembuh. Total. Yang betes dia, bukan aku. Takut saja kepada Tuhan. Saya bicara terus, bayangkan saudara, kalau mereken satu hari saya bicara berapa jam, satu minggu saya bicara berapa jam. Harusnya sekarang saya sudah tidak bisa bicara. Tapi ini sana, ya, ini jemaat, ya. Sejarah mencatat saya tidak pernah kehilangan suara. Sementara ini karena di sini tidak mau begitu, ya. Kalau di gereja turun 3 jam. Itu mulai dari menyanyi sampai khotbah. Kok kayaknya tidak pernah habis dengan suara. Terbuat dari apa? Jadi kalau semua bilang mujizat, bukan cuma kanker payudara Tuhan sembuhkan. Sampai hari ini mujizat itu berlangsung terus. Tuhan Yesus tidak berubah. Dia tidak pernah berubah. Saya yang harus berubah menjadi seperti keinginannya, sampai akhirnya sempurna seperti yang dia rindukan. Apa bisa? Bisa. Simpan perkataan Allah di hatimu. Tuh, Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan perkataanmu, aku menyimpan janji-janjimu, supaya aku jangan berdosa kepadamu, supaya aku jangan kurang ajar kepada Tuhan, supaya aku tidak menganggap hal-hal yang aku lakukan untuk Tuhan adalah sia-sia. Oh saudara, semakin engkau dibuat, semakin engkau bersekutu dengan Tuhan, semakin engkau akan jatuh cinta dengan Tuhan. Dan semakin engkau jatuh cinta dengan Tuhan, semakin engkau akan tahu bahwa hidup ini tidak ada arti tanpa Tuhan. Ya. Coba saudara, karena sampai sekarang saya masih berdoa seperti itu. Ya, coba saudara juga berdoa seperti itu. Karena doa pasti dijawab Tuhan. Jangan cuma minta Tuhan tolong supaya suamiku mencintai aku, ya. Yang suami-suami Tuhan tolong supaya kita pe istri jangan terlalu sering minta doi belanja. Doi mall dia beli minta terus. Tuhan tolong, Tuhan butakan matanya. Ya. Coba saudara ganti sekarang doa. Tuhan, buat aku mencintaimu, buat aku mengasihimu lebih dalam lagi. Ya. Buat aku jatuh cinta kepadamu, buat aku merindukanmu. Ya. Kalau engkau melakukannya, engkau sedang beranjak sampai pada posisi hidup adalah Kristus. Ya. Akhirnya orang bingung waktu saudara bilang mati adalah keuntungan. Dunia boleh bingung, tapi orang yang mencintai Yesus, dia tahu di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Oh, aku percaya. Kalau toh hari ini aku mati, aku akan pergi dan menempati istana itu. Bukan istananya yang aku rindu, tapi rajanya yang aku cintai. Mengapa aku cintai dia? Karena dia mencintai aku. Tuh. Saudara, tampaknya engkau yang cari Tuhan. Saudara tahu kenapa saudara cari Tuhan? Karena Tuhan sudah lebih dulu dah apa orang. Itu tuh Tuhan. So itu Yohanes 16 ayat 15 ya. Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang pilih kamu. Mari bersyukur. Bayangkan kalau Tuhan dah pilih pada orang. Siapa kau tidak orang? Ya. Waktu saudara kenal diri, kenal Tuhan, saudara kenal Tuhan, ya, saudara akan kenal diri. Waktu engkau kenal diri, kamu akan menjadi penyembah yang benar. Kau akan tahu bahwa tidak ada yang lebih tepat selain tunduk dan menyembah Dia. Mari kita berdiri. Oh Tuhan Yesus, langsung tutup matamu saudara. Percaya Yesus yang saya bicarakan, Yesus yang sudah memanggil almarhum pulang setahun yang lalu, adalah Yesus yang sama yang hadir di sini. Dia yang telah membuat orang semua ada di tempat ini.
Dia yang telah memerintahkan saya untuk mengatakan apa yang saya sudah katakan malam ini kepada saudara. Coba tanggapi ini. Ini pendeta ini mau bicara seperti ini, tidak saudara. Sekali lagi, saya tidak pernah menyangka ada ayat-ayat seperti ini keluar untukmu malam ini. Buka hatimu. Berarti Tuhan sangat cinta padamu. Tuhan Yesus, hamba sudah selesai melakukan tugasku untuk umatmu malam ini. Terima kasih untuk kesempatan, untuk keberanian membicarakan kebenaran, membicarakan kehendak-Mu Tuhan. Karena kami ini adalah milik-Mu. Umat-Mu ini sadar atau tidak malam ini, kami semua adalah milik-Mu. Jangan biarkan ternyata kami bicara dan bersikap kurang ajar kepada-Mu Tuhan. Segala sesuatu dari Tuhan, hidup ini dari Tuhan. Jangankan nafas kami, rambut kami saja Tuhan atur kok. Jangankan uang kami, semua yang ada pada kami sampai pada hari ini, kalau bukan karena Tuhan, tentu kami tidak pernah dapat menikmati apapun di dalam hidup ini. Jangan biarkan kami bongkar dan sombong di hadapan-Mu, sehingga kami tidak mau tunduk dan mengakui Engkau. Kami menolak untuk menyembah dan memuliakan-Mu. Tuhan, tolong kami. Karuniakan takut akan Tuhan di hati kami, sehingga kami akhirnya mengenal Engkau dengan benar. Karena dalam pengenalan yang benar, kami akan tahu diri. Kami akan tahu bahwa sesungguhnya yang kami paling perlu dalam hidup ini adalah mendapatkan Engkau. Cuma mendapatkan Engkau, bukan mendapatkan uang, bukan mendapatkan apapun yang manusia masa kini berpikir itulah keperluan, itu kebutuhan. Oh Tuhan, ingatkan kami, satu-satunya kebutuhan yang seharusnya kami sadari adalah kami membutuhkan Engkau. Kami membutuhkan Tuhan Yesus. Umat-Mu malam ini membutuhkan Tuhan Yesus. Oh Tuhan, terima kasih Bapak, Ibu, tua, muda, malam ini keluarga atau siapapun, kami semua membutuhkan Tuhan. Oh Tuhan, kami mau hidup menyenangkan hati-Mu. Kami mau hidup menyembah-Mu. Tolong di hati kami. Kami mengasihi perkataan-Mu. Kami mau bersekutu dengan Engkau setiap waktu. Kami tidak mau meninggalkan persekutuan dengan Engkau. Sehingga ada saatnya, seperti saudara kami, Bro Yopi, kami pun akan pulang dan tinggal dengan-Mu, menyembah-Mu siang dan malam. Oh Tuhan, alangkah indahnya surga itu, oleh karena Engkau adalah rajanya. Oh Tuhan, terima kasih. Tolong kami, siapkan kami untuk hari yang berbahagia itu. Kami pun pulang dan tinggal dengan-Mu selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih meteraikan firman-Mu tanpa kecuali di hati kami masing-masing. Terima kasih. Kami bersyukur dan serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih sekali lagi untuk keluarga. Tuhan berkati mereka, buat mereka mengasihi Engkau lebih dalam lagi. Terima kasih. Hamba serahkan ke dalam tangan Tuhan keluarga besar Mangundap Matindas, tentu secara khusus Tuhan Ibu Selvi dan Nili, hamba taruh dalam tangan Tuhan. Oh Tuhan, tinggal dan hiduplah di dalam mereka selama-lamanya. Terima kasih. Kami bersyukur untuk firman-Mu, kami bersyukur untuk hadirat-Mu, kami bersyukur untuk segalanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sudah silakan duduk. Saya beri kesempatan.